Kemudian selanjutnya kita membahas terkait dengan afterlife, itu mau ngapain gitu loh. Setelah ini itu kita mau kemana gitu loh maksudnya. Maka kita kembali pada petunjuk yang harus kita pegang, yang harus selalu kita jadikan sebagai pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga tidak ada manusia satupun yang mampu menghitung-hitung nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarga, bersama sahabat, bersama orang-orang yang teguh dalam sunnahnya hingga akhir masa nanti, hingga hari pembalasan nanti. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan daripada pembahasan buku Beyond the Inspiration yang sudah kita bahas gitu ya. Di video pertama tentang Beyond the Inspiration ini kita membahas tentang dari mana kita berasal, kemudian setelahnya kemudian mau ngapain gitu ya. Mau ngapain kita di dunia. Dari pembahasan pertama kita sudah paham dari mana kita berasal. Kita berasal bukan daripada evolusi kera, kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan karena secara tidak mungkin kita ada dengan begitu saja gitu. Kita ada dengan sendirinya secara tidak mungkin. Karena apa? Karena begitu banyak hal yang disetting, begitu banyak hal yang diatur sehingga kita pun tidak bisa mengimajinasikan bagaimana caranya seperti itu. Contoh halnya adanya matahari yang selalu berputar dan bumi pun berputar pada porosnya dan pada lintasannya dengan begitu teratur, dengan begitu presisi, maka secara tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Bahkan yang sangat kecil, sel-sel kita ada strukturnya dan setiap struktur memiliki fungsi masing-masing. Dan secara tidak mungkin itu hanya terjadi begitu saja dengan secara kebetulan. Pasti ada sesuatu yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada satupun zat yang disebut Tuhan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat-sifat daripada Tuhan-Tuhan yang lain masih memiliki sifat-sifat seperti makhluk yang kita lihat di dunia ini. Mereka tidak berdiri sendiri, mereka tidak satu, mereka dapat kita indera dan mereka hasil ciptaan gitu ya. Hasil ciptaan daripada tangan-tangan manusia. Maka secara tidak mungkin itu adalah Tuhan kita gitu maksudnya. Maka sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan kita adalah sifat-sifat yang maha gitu ya, yang maha, bukan lagi sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Baik, kemudian untuk apa kita di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu segel. Kenapa segel? Karena tidak ada kecacatan sedikit pun dalam Al-Quran. Bahkan kita bisa melihat kitab-kitab yang lain, mereka ada amandemen gitu ya. Amandemen ini menunjukkan bahwa mereka tidak sempurna, mereka tidak bisa digunakan di sepanjang zaman. Amandemen itu seperti itu gitu ya. Maka itu
menunjukkan ketidaksempurnaan dalam kitab tersebut. Maka hanya Al-Quran yang dipelihara, maka hanya Al-Quran yang memiliki kesempurnaan itu. Dan Segel bahkan menantang seluruh manusia untuk membuat yang serupa jika mereka mampu. Dan bahkan Al-Quran itu walaupun bukan kitab ilmiah, tetapi di dalamnya ada kandungan ilmiahnya yang 80% dalam kandungan ilmiah tersebut sudah terbukti nyata. Dan 20% sisanya belum terbukti karena belum ada riset yang sampai ke situ. Dan secara tidak mungkin ketika ada 80% dari 100% terbukti nyata adanya dan 20% belum diketahui iya atau tidak, maka secara tidak mungkin kita tidak percaya dengan itu. Secara tidak mungkin kita mengabaikan itu, mengabaikan kebenarannya gitu ya. Kemudian dalam Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk manusia, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Karena modal utama daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mempercayai Al-Quran adalah kita mau berpikir. Karena apa? Karena berpikir adalah salah satu daripada penggunaan akal kita gitu ya. Akal kita digunakan untuk berpikir. Ketika akal digunakan untuk berpikir, maka sebenarnya kita sudah menggunakan potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya kecuali jin dan manusia. Gitu ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai petunjuk daripada kehidupan kita di dunia ini, yaitu kita ditugaskan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita harus mengamalkan, artinya kita harus mengaplikasikan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak hanya ibadah saja, tidak hanya ibadah ritual saja, tetapi seluruh aktivitas kita dijadikan sebagai ibadah. Karena tidaklah kecuali, itulah dua negasi yang digunakan dalam ayat tersebut. Itu dalam surat Az-Zariyat gitu ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku gitu loh. Kemudian selanjutnya kita membahas terkait dengan afterlife, itu mau ngapain gitu loh. Setelah ini itu kita mau kemana gitu loh maksudnya. Maka kita kembali pada petunjuk yang harus kita pegang, yang harus selalu kita jadikan sebagai pedoman, yaitu manusia harus tidak harus gitu ya. Karena beriman itu adalah pilihan gitu loh. Beriman itu adalah pilihan daripada kita mencermati tanda-tandanya gitu. Maka di wahyu pertama itu adalah Iqra gitu. Iqra itu baca, maksudnya baca apa? Baca tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan banyak sekali perumpamaan ketika kita hidup setelah mati. Afterlife gitu ya. Life the afterlife. Life of afterlife gitu ya. Maka di sana banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa bahwa hidup setelah mati itu, bahwa kehidupan dunia itu hanya, jika dibandingkan dengan hidup setelah mati itu hanya sangat sebentar sekali. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu hanya hidup di sore atau di pagi hari saja. Itu perumpamaan ataupun perbandingan gitu ya. Perbandingan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat. Tapi sebelum itu kita membahas tentang hadis-hadis gitu ya. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa perumpamaan daripada hidup dunia itu hanya sebagai tempat berteduh saja gitu loh.
sebagai ya banyak juga perumpamaan yang lain, sebagai tempat transit saja, berteduh dari hujan saja gitu ya. Maka sudah seharusnya kita menjadikan dunia itu seperti itu, karena hidup di dunia itu hanya terkait dengan cara berpikir, cara pandang kita terhadap hidup itu gitu loh. Ketika kita cara pandangnya terhadap hidup adalah hidup hanya sementara, hidup hanya berteduh saja, hidup hanya mondok saja gitu ya, daripada hujan, maka yang lebih kita persiapkan adalah setelah kita mondok lalu pulang gitu loh maksudnya. Maka kita bisa lihat pada kehidupan sehari-hari, maka kita bisa lihat daripada kehidupan sehari-hari ketika kita sedang ketika ada seseorang yang merantau gitu. Taruhlah dia adalah Bejo. Bejo Antonio ini merantau ke Jakarta. Dia ke Jakarta sendirian. Kemudian dia bekerja di sana. Dan dia di sana hanya tinggal di rumah kos saja. Tinggal di rumah kos. Ketika dia tinggal di rumah kos, maka rumah kosnya tidak dia buat menarik. Dia tidak membuatnya mewah. Dia biasa saja rumah kosnya gitu loh maksudnya. Karena dia sudah tahu, karena dia sudah paham bahwa rumah sesungguhnya adalah di desanya, yaitu di Purbalingga misalnya gitu. Maka dia hanya mempersiapkan rumah kosnya hanya untuk transit saja setelah pulang bekerja gitu, setelah untuk istirahat setelah bekerja saja gitu. Itulah gambaran ketika kita sadar bahwa rumah kita sesungguhnya adalah rumah yang tidak kita tempati sekarang gitu loh maksudnya. Maka kita lebih mempersiapkan ataupun kita mengalokasikan uang kita saat bekerja itu untuk rumah yang ada di desa gitu loh maksudnya. Maka kita sudah seharusnya menginvestasikan apa yang kita dapatkan saat merantau itu untuk rumah sesungguhnya, untuk tempat sesungguhnya gitu maksudnya. Itu adalah gambaran ya, ketika kita sudah sadar bahwa ketika kita sadar di kehidupan sehari-hari bahwa rumah yang kita tempati saat ini adalah rumah kos yang tidak perlu kita hias cantik gitu ya, tidak perlu kita keluarkan modal banyak untuk itu, tetapi kita keluarkan modal banyak dan tanpa berpikir panjang untuk rumah kita sesungguhnya gitu ya di desa. Contohnya seperti itu. Begitu juga dengan akhirat gitu loh maksudnya. Ketika kita sudah sadar bahwa kita itu hanya tinggal sementara, kita hanya tinggal sebentar saja. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan hanya di siang atau di sore hari saja. Coba tanyakan pada yang menghitungnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan seperti itu. Banyak sekali yang menyatakan bahwa dunia hanya sebentar saja. Bahkan ketika kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita tarik hitung-hitungannya, maka sehari di akhirat itu seperti halnya 5.000 tahun gitu ya di dunia kalau tidak salah. Ini adalah bukunya gitu ya. Saya harus mencontek karena saya tidak hafal semuanya gitu. Oke, kita ambil salah satu ayat ya. Oke, ini surat Yunus ayat 45. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia. Hanya sesaat di siang hari, di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk ya. Jadi hanya sebentar saja seperti berkenalan. Hidup di dunia itu hanya sebentar saja seperti mereka hanya berkenalan saja, ya udah. Oke, saya kenal Anda gitu. Itu seperti itu ibaratnya. Ketika dibandingkan dengan akhirat, maka sebenarnya waktu itu kan relatif gitu loh.
Kenapa relatif? Karena waktu itu bergantung pada perbandingannya. Contoh, kita bandingkan waktu 0,01 detik pada championship di MotoGP, pada kompetisi MotoGP, maka itu akan sangat lama. 1 detik di MotoGP itu sangat lama gitu loh maksudnya. Maka waktu itu bergantung daripada perbandingannya dengan apa gitu loh. Contoh lagi, ketika kita menunggu bus datang atau angkot datang 20 menit katakanlah, maka itu adalah waktu yang lama untuk kita menunggu gitu loh. Karena kita sudah menanti-nanti itu gitu loh maksudnya. Maka berbeda ketika kita makan. Kita makan, kok berasa cepet banget gitu loh maksudnya. Dan sifat daripada apa yang sudah kita alami ini sebenarnya bersifat kok merasa cepet gitu loh. Contoh, kita saat ini sudah dewasa gitu loh. Kita sudah SMA atau SMK atau kuliah atau sudah bekerja. Kayaknya baru kemarin deh aku daftar SD. Kayaknya baru kemarin deh aku lulus SD. Aku masih ingat betul kok waktu pensi itu aku tampil di depan panggung gitu. Yes, contoh seperti itu adalah apa yang sudah kita alami di dunia gitu loh. Maka sebenarnya tidak perlu kita pikirkan terlalu berat tentang dunia ini. Tidak perlu kita pikirkan problem-problem yang menjadikan kita overthinking terhadap dunia. Padahal ada yang the bigger thing yang harus kita pikirkan, yaitu akhirat gitu loh maksudnya. Karena ketika kita melandaskannya pada akhirat, maka justru kita tidak overthinking pada dunia gitu. Karena apa? Karena pikiran kita itu sebenarnya bisa kita alihkan ketika kita overthinking gitu loh maksudnya. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka kita bisa mengalihkannya dengan memikirkan sesuatu yang lain. Ketika kita memikirkan dunia terlalu berat dan kita merasa harus kita move on dari itu, maka kita bisa mereplace-nya dengan berpikir pada akhirat gitu loh. Maka kita sesungguhnya bisa mengatur itu adalah pilihan kita gitu loh maksudnya. Dan kita bisa melakukan itu sebenarnya karena kita selalu belajar. Karena apa? Karena ilmu daripada kita di dunia itu adalah ilmu daripada kita mengingat akhirat gitu. Ilmu kita di dunia ini adalah ilmu kita belajar agama. Karena apa? Karena agama Islam sudah mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini, dalam kehidupan manusia, bahkan sudah tertulis seperti apa dan mau kemana dan setelahnya seperti apa daripada manusia di dalam Al-Quran. Makanya sudah jelas bahwa kita seharusnya melandaskan segala sesuatu pada akhirat. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menambah keimanan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dengan kita mau berusaha untuk mendapatkannya. Karena secara tidak mungkin ketika kita tidak mau berpikir, maka kita mendapatkan hidayah dengan begitu saja gitu deh. Ya, itu adalah pilihan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang salah. Mohon untuk dibenarkan, mohon untuk dikoreksi karena saya masih dalam tahap belajar gitu ya. Dan saya seperti ini hanya untuk mengaplikasikan mengaplikasikan bahwa saya harus berusaha dalam berdakwah gitu. Apa yang saya lakukan di dunia ini gitu loh, dengan potensi yang ada, dengan potensi yang saya miliki, dengan apa yang Allah sudah berikan kepada saya.
Maka saya berusaha untuk itu dan berusaha dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengikuti daripada jalan agama Islam insyaallah ta'ala. Dan ini saya menyampaikan materi berdasarkan buku dari Beyond the Inspiration. Kalau mau lihat yang asli reviewnya bisa dilihat di channel YouTube Ustadz Felix Xiao. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.